Perkenalkan, nama saya Sivana Abdelia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PAGIP, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan dan dinamika puisi di Indonesia, seperti tokoh-tokoh puisi, definisi puisi, ciri-ciri puisi, dan bentuk serta aliran puisi. Definisi puisi. Puisi adalah bentuk kesusastraan. Puisi diciptakan oleh penyair dengan memilih kata yang paling indah dan memiliki estetika dan mempunyai makna. Definisi puisi lama. Puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Definisi puisi lama yaitu puisi lama adalah puisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Puisi lama memiliki sebuah aturan yang harus diikuti dan berkaitan dengan jumlah kata dalam satu baris maupun jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dan rima. Sedangkan puisi modern yaitu puisi bebas yang muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Dan puisi modern itu mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Kemudian ciri-ciri secara umum pada puisi. Yang pertama, berbentuk bait, terdiri dari baris-baris dan kata atau diksi, bersifat kiasan, bersifat indah dan padat. Kata atau diksi mempertimbangkan sajak dan rima dan mengutamakan majas. Dalam puisi itu ada ciri puisi baru dan puisi lama. Ciri pada puisi baru yaitu terdapat nama penulis puisi itu tercantum, tidak terikat rima, dan gaya bersifat dinamis serta memiliki bentuk yang rapi, menggunakan pola pantun atau sajak syair, berbentuk 4 seuntai, memiliki suatu sintaksis atau gatra. Kemudian gatra yang ada di puisi itu terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Puisi baru pada umumnya mengisahkan sebuah peristiwa kehidupan. Kemudian apa aja sih ciri puisi lama? Yaitu terikat pada jumlah baris dan rima, diksi, irama, intonasi, dan hal-hal lainnya. Penulis puisi tidak diketahui secara jelas, dan gaya bahasa statis atau tetap dan bahasa klise, termasuk sastra lisan. Kemudian bentuk puisi Indonesia yaitu seperti pantun itu termasuk puisi lama. Pantun adalah satu di antara jenis puisi lama yang dikenal oleh orang dahulu dan telah dikenal masyarakat sejak lama sekali. Ciri utamanya adalah setiap baitnya terdiri dari 4 baris dan berisikan sampiran serta isi pantun. Kemudian bentuk dari puisi lama selanjutnya yaitu karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari sebuah pantun. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Kemudian yang ketiga, mantra. Mantra adalah jenis puisi lama yang mengandung daya magis. Dan setiap di daerah Indonesia umumnya memiliki mantra. Biasanya mantra digunakan di sebuah bahasa daerah masing-masing. Yang keempat adalah syair. Syair adalah puisi yang berasal dari Persia yang diubah melalui suatu bahasa dan ditata secara apik. Syair merupakan ungkapan dari kejujuran dan kedalaman perasaan seseorang penyair. Kemudian ada guridam.
Gurdam adalah bentuk karya sastra yang berupa sajak, yang isinya berupa nasihat atau petuah. Kemudian yang keenam, seloka. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait yang saling menyambung. Kemudian ada yang ketujuh, itu ada talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pembagian barisan ini ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Kemudian puisi baru berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah distikon. Distikon yaitu setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Yang kedua, tersia. Setiap baitnya terdiri dari 3 baris. Dan kuantrain, setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Quain, setiap baitnya terdiri dari 5 baris. Dan sektet, setiap baitnya terdiri dari 6 baris. Septima terdiri dari 7 bait. Setiap baitnya itu berisi 7 bait. Septima. Kemudian stanza yaitu setiap baitnya terdiri dari 8 baris. Kemudian soneta itu setiap baitnya berisi 8 baris dan 2 bait akhir berisi 6 baris. Kemudian puisi baru berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya yaitu seperti satu balada. Balada itu menceritakan sebuah kisah atau cerita. Kemudian yang kedua, elegi. Elegi itu merupakan jenis puisi yang berisi tentang kesedihan atau tangis. Dan yang ketiga, epigram. Epigram itu yang berisi tentang ajaran dan tuntunan mengenai kehidupan. Kemudian ada himne. Himne yaitu berisi mengenai pujaan atau pujian untuk Tuhan, tanah air ataupun pahlawan. Ya, kemudian ada ode. Ode yaitu berisi mengenai sanjungan kepada orang yang sangat berjasa. Kemudian ada romansa. Romansa yaitu jenis puisi yang berisikan mengenai luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Yang kemudian yang terakhir ada satri. Satri itu yang berisikan sindiran atau kritikan. Kemudian ada aliran-aliran sastra dalam puisi. Yang pertama yaitu ada aliran realisme. Aliran realisme disebut juga realisme sosial. Aliran ini menuntut penyair untuk melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya, teliti dan detail. Aliran ini berpandangan bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. Yang kedua ada yang namanya aliran ekspresionisme, yaitu aliran ini dianggap sebagai seni yang subjektif. Ekspresionisme lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Semua rasa yang menumpuk dan bergejolak dalam hati sangat tepat menggunakan aliran ekspresionisme. Kemudian yang keempat ada aliran ada aliran impresionisme.
Aliran impresionisme berasal dari kata impres, yang berarti impresio, yang berarti kesan. Aliran ini merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari suatu hal yang diamati sebuah penyair, namun tidak dilukiskan secara jelasnya. Kemudian yang keempat ada aliran romantisme. Aliran ini lebih mengutamakan perasaan, berpendapat bahwa rahasia alam tidak cukup dipelajari melalui otak manusia, tetapi juga harus melalui intuisi dan perasaan. Aliran ini mengutamakan rasa. Pengarang aliran romantisme mengajak pembaca mengarungi sebuah kehidupan dengan mengutamakan keharuan rasa. Kemudian ada yang kelima, ada aliran simbolisme. Aliran simbolisme, aliran ini merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi atau realisme yang berupa melukiskan sesuatu dan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan menggunakan simbol atau lambang seperti hewan dan tumbuhan. Yang keenam ada aliran mistisme. Aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan wujud keilahian, persatuan yang tinggi. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman penulis terhadap ketuhanan dan keabadian. Yang ketujuh ada aliran surrealisme. Aliran ini yaitu melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak, dan umumnya memiliki gaya pengucapan yang melompat-lompat dan bawah sadar atau mengangkat objek-objek dalam mimpi, keadaan jiwa antara tidur dan jaga. Adapun tokoh-tokoh dari puisi di Indonesia yaitu dari angkatan 90 sampai sekarang ini, yaitu ada angkatan 90 yaitu ada Rendra. Rendra terkenal sebagai penyair yang dermawan, terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra juga mendapat julukan si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator selalu penuh pesona. Kemudian ada Taufik Ismail. Taufik Ismail ini adalah penulis atau penyair dengan puisi kritik sosial yang berbentuk halus dari demonstrasi yang ditulis dari bahasa karya sastra puisi. Puisi karya Taufik Ismail yaitu puisi yang transparan dan cukup mudah untuk dimengerti dan dinikmati. Kemudian ada Seno Gumira Adhidrama, penulis atau ilmuwan sastra Indonesia. Ini beberapa buku karyanya seperti Atas Nama Malam, Wisanggeni, Sang Buronan, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai, Kitab Omong Kosong, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan Negeri Senja. Kemudian ada tokoh yaitu Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo merupakan perpaduan dari narasi, humor, dan ironi puisinya, dan ia sangat piawai menggunakan dan mengolah citraan yang mengacu pada peristiwa atau objek sehari-hari dan bahasa yang cair tapi tajam. Kemudian ada Wijil Tukul. Wijil Tukul
yaitu penyair dengan dan aktivasi hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan resimen Orde Baru sejak 1998. Sampai sekarang dia tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang. Kemudian ada tokoh Ahmad Dun Yosi Hervanda. Beliau adalah seorang penulis, jurnalis, dan sastrawan yang berkebangsaan Indonesia. Dia menulis esai sastra, cerpen, dan sajak sufik sosial religius. Kemudian ada Arcep Zamzam Nur. Beliau merupakan seorang penyair yang mengundang beragam pendapat dari para pengamat. Beliau merupakan penyair muda. Puisinya dinilai kaya dan syarat dengan renungan imajinasi alam yang diungkapkannya dinilai cukup berhasil, sehingga suasana sajaknya menjadi religius. Kemudian angkatan 2000 yaitu Ayu Utami. Ayu Utami yaitu seorang aktivis, jurnalis, dan sastrawan kebangsaan Indonesia. Dan yang selanjutnya ada Afrizal Malna, adalah penyair. Karya-karya Afrizal selain disebutkan yang berupa kumpulan sajak adalah mitos-mitos kecemasan dan lain sebagainya. Kemudian ada Andrea Hirata. Ia dikenal sebagai Andrea Hirata, adalah seorang novelis Indonesia yang berasal dari Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Kemudian ada Habib Burhan El-Zihrazi, adalah seorang novelis Indonesia. Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, dan pemimpin pesantren serta penceramah. Kemudian saat ini yang masih ngetren itu adalah karya sastra di era digital. Sastra juga sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Berkat kemajuan teknologi, seseorang penulis atau penyair dapat menuliskan sebuah karyanya melalui media elektronik seperti Wattpad, Blogme, Cabaca, dan Webtoon. Dan kemudian ini adalah daftar pustakanya. Mungkin presentasi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon